Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Danang Kusnadi. Apa kabar semuanya? Nah, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, di sini saya akan membahas materi kaitannya dengan sikap dan perilaku wirausaha. Materi kelas 11 semester 1. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan yang pertama, peserta didik dapat memahami tentang wirausaha dan kewirausahaan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat memahami sikap dan perilaku wirausaha dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan sikap dan perilaku wirausaha dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat mempresentasikan sikap dan perilaku wirausaha dengan benar. Oke, di sini zaman yang semakin modern menuntut semua kalangan masyarakat untuk lebih tanggap dalam beradaptasi dengan teknologi. Perkembangan ilmu teknologi, sosial, bahkan ekonomi sangat menentukan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, di sini ada pertanyaan yang saya sampaikan tadi kaitannya tentang pengertian wirausaha. Pengertian dan definisi wirausaha, sebagian orang mungkin berpendapat jika wirausahawan adalah penjual. Benarkah demikian? Jelas sekali di sini wirausaha adalah seorang yang mampu menciptakan dan merancang suatu gagasan menjadi realita. Artinya, wirausahawan tidak hanya berprofesi sebagai penjual saja. Artinya, wirausaha dapat menciptakan suatu produk, misalnya diciptakan suatu produk handphone, tentunya akan menjadi pasar baru sebagai harapan baru oleh seorang wirausaha. Karena dengan adanya handphone akan terwujud pasar-pasar baru seperti seseorang yang berjualan konter menjadi layanan pasar baru, karena di dalam handphone atau Android terdapat sarana media sosial yang saat ini peralihan pasar dari pasar fisik menjadi pasar yang maya atau pasar menggunakan media online. Ahli sendiri mengatakan, nah di sini menurut ahli Prawirokusumo, wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. Nah, artinya ini sejalan dengan yang terjadi pada saat ini. Dengan adanya wirausaha, muncullah peluang-peluang baru, harapan-harapan baru. Karakter wirausaha. Nah, di sini terdapat beberapa karakter wirausaha. Nah, kaitannya dengan mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausaha, yang pertama, sikap, attitude, merupakan kecenderungan individu untuk merespon dengan cara yang khusus terhadap stimulus yang ada dalam lingkungan. Nah, artinya dengan adanya sikap yang baik, attitude yang baik, tentunya di situ sebagai rangsangan seseorang untuk dapat diterima dalam suatu lingkungan tertentu. Yang kedua, ada perilaku, behavior, merupakan hasil dari seluruh pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungan yang berwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Artinya, dengan seseorang yang
memiliki pengalaman interaksi dengan manusia dan lingkungan, akan terjadi perubahan yang berkaitan dengan bentuk pengetahuan, sikap, dan karakter wirausaha. Menurut Baygrave, ada 10 yang dikenal dengan 10D, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dream. Dream artinya memiliki keinginan untuk mewujudkan impian di masa depan. Yang kedua, decide, mampu membuat keputusan secara cepat dan tepat. Yang ketiga, doers, melakukan tindak lanjut terhadap keputusan yang diambil. Yang keempat, determination, melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian, tanggung jawab, dan tantangan yang pantang menyerah. Yang kelima, dedication, memiliki dedikasi yang tinggi dan rela berkorban. Yang keenam, devotion, tidak mengenal lelah, fokus dalam memperhatikan bisnisnya. Yang ketujuh, details, mampu menganalisa secara rinci sampai ke hal-hal kecil. Yang kedelapan, destiny, mampu merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kesembilan, dollars, uang bukan semata-mata tujuan yang hendak dicapai. Yang kesepuluh, distribute, mampu mendistribusikan atau membagi tugas, wewenang, dan kepemilikan kepada orang lain. Kategori wirausaha. Untuk dapat menjadi wirausaha, kamu perlu memahami kategori atau jenis wirausaha di bawah ini. Yang pertama, penemu, artinya memiliki tugas untuk mendefinisikan atau menciptakan konsep yang bersifat unik dan baru, serta menghasilkan penemuan dan metodologi. Yang kedua, inovator, seseorang yang menerapkan teknologi baru atau metodologi yang cocok untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, marketer, seseorang yang bertugas mengidentifikasikan kebutuhan pasar dan berusaha untuk memenuhinya dengan produk baru atau yang lebih efisien. Yang keempat, oportunis, dapat berbentuk sebagai broker atau pialang yang bertugas untuk menyesuaikan kebutuhan dengan jasa yang dibutuhkan serta menghasilkan komisi. Nah, tentunya di sini sudah sangat jelas sekali. Artinya, untuk menjadi wirausaha, jika memiliki 4 kategori ini, tentunya akan lebih mudah berhasil. Yang berikutnya, timbullah pertanyaan, lalu bagaimana caranya agar kita menjadi wirausaha yang kreatif? Cara yang ada di sini terdapat 4 untuk menjadi wirausaha yang kreatif. Yang pertama, terus kembangkan potensi yang ada dan kemampuan yang sudah dimiliki. Yang kedua, menciptakan produk berbeda dari yang lain. Yang ketiga, fokus dan komitmen dengan bisnismu. Tentunya setelah mengetahui produk apa yang cocok untuk dijalankan,
Sekarang saatnya fokus dengan bisnis. Jangan sampai fokus terbagi dengan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu. Memang perlu melihat bagaimana pesaing bekerja, tapi jadikan itu sebagai motivasi. Yang keempat, manfaatkan teknologi digital. Sering dengan berkembangnya era digital, kini segala kebutuhan, segalanya akan segera terpenuhi karena adanya teknologi internet, ditambah lagi kebutuhan semakin banyak. Beberapa orang lebih suka memanfaatkan internet untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Manfaat wirausaha. Salah satu usaha yang paling menjanjikan di masa sekarang ini adalah menjadi seorang wirausaha. Terdapat 5 manfaat seorang wirausaha, antara lain bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membantu seorang lainnya atau banyak orang. Dengan mendirikan sebuah usaha, seorang wirausaha memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja pada usaha yang diciptakannya. Yang kedua, memiliki kebebasan mencapai tujuan usahanya. Dalam konteks wirausaha, kebebasan adalah bagaimana mengelola waktu, sumber daya manusia, alat dan bahan, serta tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, tidak terikat waktu. Menjadi seorang wirausaha tidak akan pernah terikat dengan waktu. Apa yang akan kita lakukan dan kerjakan semua tergantung dari kita sendiri. Yang keempat, memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan potensi diri. Dengan memiliki sebuah usaha, wirausahawan dapat menyampaikan pikiran dan perilaku mereka sendiri. Yang kelima, memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. Menjadi wirausahawan memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri keuntungan atas investasi dalam usahanya. Peran wirausahawan dalam perekonomian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membuka lapangan kerja. Artinya, dengan jiwa wirausaha, faktor-faktor produksi dapat dikombinasikan sehingga dapat menghasilkan produk baru. Dengan adanya produksi, maka kesempatan kerja menjadi lebih terbuka, dan hal ini memberikan peluang bagus untuk mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua, meningkatkan pendapatan nasional. Dengan munculnya produk-produk baru, baik berbentuk barang maupun jasa, dapat memberikan sumbangan bagi naiknya pendapatan nasional melalui peningkatan jumlah produksi barang dan jasa. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Dengan munculnya banyak kesempatan berproduksi, maka kesenjangan antara lain masyarakat tidak ada atau semakin tidak terlihat antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Walaupun tidak signifikan, tetapi dapat dikurangi. Yang keempat, mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur. Dengan makin banyaknya wirausahawan yang dapat mengolah kekayaan alam, berarti akan membuka peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, penghasilan berupa devisa. Wirausaha dapat bergerak dalam produksi barang dan jasa yang diekspor akan memiliki peran
dalam menghasilkan devisa. Dengan demikian, perkembangan ekonomi nasional dapat dipercepat. Yang keenam, pengadaan penanaman modal investasi dalam negeri. Dengan makin besarnya investasi dalam negeri, selain makin menambah produksi nasional, juga akan mengurangi ketergantungan terhadap investasi asing. Semuanya ini akan membuat makin tangguhnya perekonomian nasional. Yang ketujuh, yang terakhir, penghasilan berupa pajak. Wirausaha yang memiliki usaha maju dan besar merupakan pembayar pajak yang besar pula. Pajak yang dikumpulkan merupakan sumber pendapatan negara yang bermanfaat untuk memajukan perekonomian nasional. Perilaku kerja prestatif. Perilaku kerja prestatif adalah perilaku yang selalu ingin maju dan antusias. Siswa yang prestatif juga bersemangat dalam belajar, tidak mudah mengeluh, dan tidak mudah cepat puas. Apabila kerja prestatif di atas diterapkan oleh seorang wirausaha di dalam bisnis, maka yang pertama, wirausaha memiliki tekad kuat, berusaha, tetapi bukan karena terpaksa. Nah, di sini artinya seseorang wirausaha dalam berwirausaha muncul dari keinginannya sendiri, bukan karena sesuatu hal yang membuatnya untuk menjalankan usaha tersebut. Yang kedua, wirausaha akan mawas diri dan bertekad bulat untuk maju. Mawas diri di sini artinya seorang wirausaha dapat mengoreksi diri sendiri, mengevaluasi untuk menjadi lebih baik. Wirausaha berpikir ada kemungkinan gagal, tetapi ia tidak gentar. Nah, yang ketiga ini artinya bagi setiap wirausaha, kegagalan itu adalah suatu tantangan tersendiri yang membuatnya ingin bangkit dan ingin mewujudkan bahwa tekadnya dapat diwujudkan. Yang keempat, wirausaha ingin maju mandiri walaupun risiko tinggi. Nah, dalam usaha tidak ada kata gagal, yang ada adalah keberanian untuk mengambil resiko dalam mewujudkan suatu harapan. Yang kelima, wirausaha berpikir positif karena ingin berkreatif. Nah, semangat berpikir positif ini dapat menjadikan dorongan motivasi tersendiri untuk dapat mewujudkan usaha yang diinginkannya untuk lebih maju dan berkembang dengan berbagai kreativitas yang dimiliki. Sikap dan perilaku kerja prestatif menurut Stephen Covey di dalam bukunya First Things First, ada 4 sisi potensial yang dimiliki manusia untuk maju, yaitu yang pertama, self-awareness, sikap mawas diri. Yang kedua, konsiensi, mempertajam suara hati. Yang ketiga, independent will, pandangan independen untuk bakal bertindak. Yang keempat, creative imagination, berpikir mengarah ke depan untuk memecahkan masalah dengan imajinasi serta adaptasi
yang tepat.